Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Rita Rahayu Official. Di video kali ini aku akan kembali membahas tentang seputar dunia perskripsian. Nah, buat kalian nih yang pada udah masuk semester 6 atau masuk semester 7, pasti kalian udah mulai bertanya-tanya nih, mau ngerjain skripsi, tapi hal apa aja ya yang kira-kira harus kalian persiapkan untuk menghadapi skripsi ini. Nah, di video ini aku akan membahas tuntas tentang hal-hal apa aja yang harus kita lakukan saat ingin menulis skripsi. Simak terus videonya ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe karena channel ini akan memberikan tutorial, edukasi mengenai seputar dunia perkuliahan, dunia kerja, dan dunia perskripsian. Oke, langsung saja. Yang pertama, persiapan yang paling penting buat kalian itu adalah persiapan diri, niat, dan mental kalian. Nah, itu penting banget ya, karena kita harus tahu bahwa skripsi itu bakalan menguras tenaga, pikiran, otak kita, dan semuanya, waktu kita, uang kita, bahkan semua harus kita curahkan ke skripsi, karena tanpa itu semua skripsi kita nggak akan selesai. Jadi kalian harus siapkan mental ketika nanti harus menghadapi masalah dalam skripsi, menyelesaikan skripsi. Jangan sampai jika mental kalian belum siap, nanti malah menghalang skripsi kalian sehingga skripsi kalian tidak kunjung selesai ya. Nah, ketika mental kalian udah siap nih, udah ready banget, apapun yang terjadi kalian siap menghadapi untuk menyelesaikan skripsi. Nah, yang kedua kalian harus menentukan topik. Nah, menentukan topik ini banyak banget nih yang bingung. Topik apa ya yang kira-kira mau kita ambil? Judul apa yang akan kita pilih? Nah, buat kalian yang bingung untuk mencari judul apa yang harus kita pilih atau topik yang harus kita pilih, kalian bisa komen di bawah nih. Nanti aku akan buatin video lain tentang yang membahas tentang memilih judul skripsi yang baik dan benar. Nah, sekilas aja ya, kalau topik sesuai dengan jurusan aku. Kebetulan aku dari jurusan akuntansi. Topik yang aku pilih itu, misalnya di akuntansi itu ada dibagi ya, jadi beberapa macam pilihan seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, terus pengauditan, dan sistem informasi. Nah, ada 5 nih. Nah, dari 5 topik ini kalian mau pilih yang mana? Pilih salah satu. Kalau udah, kalian bisa cari jurnal-jurnalnya. Banyak banget nih referensi jurnal-jurnal yang bisa kalian gunakan dari website-website yang sudah terkenal dan dapat dipercaya ya. Nah, ketika kalian udah menentukan nih topik apa yang akan kalian jadikan skripsi, langkah selanjutnya biasanya kalau dari jurusan aku ya, pengalaman pribadi, nanti kalian akan dibagikan yang namanya dosen pembimbing. Nah, biasanya kalian akan dimintai untuk mengisi Google Form untuk memilih topik apa yang kalian inginkan, judul apa yang sudah kalian siapkan, dan pembimbing siapa nih yang akan kalian inginkan untuk dijadikan pembimbing selama kalian mengerjakan skripsi. Jika beruntung, kalian akan memperoleh pembimbing sesuai yang kalian telah pilih. Namun, kadang-kadang juga tidak sesuai ya. Misalnya kalian memilih dosen A, tapi kalian dapatnya dosen B. Biasanya itu juga disesuaikan dengan topik kalian. Jadi, usahakan dosen yang kalian pilih itu memang bidangnya sesuai dengan topik yang sudah kalian pilih ya. Oke, selanjutnya apa Kak? Kalau udah selesai kita dapat dosen pembimbing, ya tentunya apa coba? Bimbingan dong. Nah, setelah kalian mendapatkan dosen pembimbing kalian, maka pertama kalian harus berkenalan terlebih dahulu terhadap pembimbing kalian. Nah, biasanya perkenalan ini kalian akan membahas tentang judul-judul kalian, judul apa yang akan kalian ambil. Nah, beberapa dosen itu ada ya, dari pengalaman aku pribadi di kampusku itu ada beberapa dosen yang sudah menentukan judul untuk kalian. Nah, kalian tinggal mengambil salah satu judul itu dan kalian jadikan topik penelitian kalian. Namun, ada juga nih beberapa dosen yang menyuruh kita mencari jurnal dulu. Ada, kalau aku kemarin disuruh mencari 20 jurnal internasional rujukan yang akan dijadikan untuk judul. Jadi setiap jurnal yang kalian dapatkan itu biasanya satu tema tentang apa seperti itu. Kemudian kalian analisis variabel dependen, independen, atau ada variabel pendukung yang lain. Nah, kalian akan disuruh untuk menganalisis itu, dan kalau aku kemarin digabungkan, jadi semua variabel yang aku peroleh itu digabungkan dan jadilah satu judul skripsi. Nah, untuk bimbingan dengan dosen ini tipsnya ya, kalian tuh harus rajin-rajin bimbingan sama dosen. Kalian harus tahu celah dosen tuh di mana. Kalau memang kalian dapat dosen yang sering untuk bisa diajak bimbingan, ya udah maksimalkan, maupun meskipun harus setiap hari kalian bimbingan nggak apa-apa, karena dari pengalaman aku sendiri, aku juga setiap hari bimbingan, jadi itu mempermudah banget dalam menulis skripsi aku. Nah, kalau kalian udah mendapatkan judul nih yang udah di ACC dosen nih, tapi biasanya proses mencari judul itu tanda kutip ada beberapa mahasiswa yang lama ya, karena banyak hal yang menentukan faktor di ACC-nya
di ACC atau tidaknya judul. Biasanya yang paling sering nggak di ACC itu karena judulnya itu udah biasa digunakan dan kurang menarik gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus cari topik yang fresh yang belum ada di penelitian sebelumnya. Kayak aku kemarin mengangkat tentang inklusi keuangan. Nah, di akuntansi inklusi keuangan itu masih jarang diangkat, bahkan aku mengangkat di negara Indonesia dan di negara Malaysia. Itulah kenapa begitu aku mengajukan jurnal langsung di ACC sama dosen pembimbing. Nah, step selanjutnya ini adalah hal yang kalian tunggu-tunggu ya pastinya, yaitu menyusun kerangka penelitian atau proposal penelitian. Nah, ini juga biasanya salah satu kendala mahasiswa di sini nih, karena biasanya banyak banget yang gimana nulisnya. Step pertama yang harus dilakukan apa sih? Oke, jadi step pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus pergi ke perpus baik universitas ataupun fakultas atau jurusan kalian untuk melihat skripsi kakak tingkat kalian. Nah, ini nih menentukan banget. Selain dari draft skripsi kakak tingkat kalian juga harus memegang yang namanya satu buku pedoman. Nah, kalian harus baca benar-benar pedoman penulisan skripsi. Biasanya itu didapat dari fakultas ya, biar kalian tuh nggak salah-salah. Biasanya mahasiswa itu males baca ya, jadi saat mereka menyusun skripsi ya udah buat-buat aja, padahal ada buku pedomannya loh yang harus kalian patuhi, mulai dari penulisannya, isinya, semuanya itu udah diatur. Dan setiap universitas biasanya itu beda-beda ya buku pedoman penulisan skripsinya. Jadi kuncinya kalau kalian udah pegang satu draft skripsi kakak tingkat dan satu buku pedoman, insya Allah kalian akan lancar. Terus biasanya kendala lain saat menulis skripsi, gimana caranya biar kalimat kita nggak sama dengan kalimat kakak tingkat kita? Ya, salah satu caranya adalah dengan memparafrase atau mencari banyak referensi bacaan agar kalimat kalian itu menjadi sebuah ide kalimat baru yang akan kalian gunakan sebagai pemilihan kata dalam skripsi kalian. Nah, biasanya kalau dari pengalaman aku pribadi yang banyak revisi itu adalah bab 1. Kenapa bab 1? Karena bab 2 itu adalah tentang landasan teori, itu biasanya kan tentang teori-teori yang mendukung. Nah, biasanya itu kan sifatnya itu kayak nggak bisa dirubah gitu loh, sudah baku ya, kita tinggal cari teori apa yang sesuai, ya udah kita gunakan teori itu. Tapi kalau yang di bab 1 itu adalah latar belakang penelitian, kenapa penelitian itu penting untuk dilakukan, kenapa kalian memilih judul itu, apa yang melatar belakangi kalian untuk menulis itu, dan harus ada kesinambungan atau benang merah di dalamnya. Kenapa variabel satu dengan variabel yang lain itu berpengaruh, itu tuh kalian harus benar-benar jelaskan di bab 1. Nah, sehingga biasanya mahasiswa ini akan agak kesulitan dalam penulisan bab 1. Tapi tenang aja, pasti kalau kalian rajin bimbingan sama dosen pembimbing kalian akan diarahkan gimana baiknya. Jadi tenang aja ya. Setelah selesai menulis bab 1, 2, 3, setelah perjalanan panjang tuh, tibalah saatnya kalian nanti akan melakukan sidang seminar proposal ya. Nah, seminar proposal itu kalau di kampus aku ya, jadi sidangnya itu ada 4 kali. Yang pertama ada sidang seminar proposal, yang kedua ada sidang seminar hasil, yang ketiga dan keempat itu digabung, sidang skripsi dan sidang komprehensif. Sidang komprehensif itu adalah sesuai dengan jurusan apa yang kita ambil, misalnya akuntansi keuangan, nah matkulnya itu apa aja. Terus nanti ada beberapa mata kuliah juga yang akan diujikan di sana. Biasanya dari kalian awal masuk kuliah itu akan diujikan di sana. Untuk pembahasan sidang-sidangnya nanti aku akan bahas di lain video ya. Aku akan di sini akan menceritakan sedikit tentang seminar proposal. Nah, seminar proposal ini kan mempresentasikan bab 1, bab 2, bab 3. Biasanya nanti kalian akan dikoreksi sama dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing dan dosen penguji. Dosen pengujinya ada 3, dosen pembimbingnya ada 1, jadi ada 4. Terus setelah itu kalian akan melakukan revisi. Setelah melakukan revisi dan di ACC semua, kalian melakukan penelitian. Nah, ini nih, kalau untuk penelitian kualitatif, kalian itu bisa melakukan penelitian setelah mendapatkan ACC dari dosen, baru kalian melakukan penelitian. Tapi kalau kalian kuantitatif atau menggunakan datanya itu sekunder, kalian bisa cari di internet kayak gitu. Kalian nggak harus nunggu dosen ACC dulu udah bisa melakukan penelitian. Nah, itu ya bedanya. Terus kalau udah semuanya selesai, kalian nanti akan sidang seminar hasil. Nah, beberapa jurusan itu hanya melakukan sekali sidang atau bahkan hanya 2 kali. Namun untuk jurusanku itu ada 4 kali sidang ya.
Nah, seminar hasil itu hanya membahas bab 4 dan bab 5. Kemudian bab sidang skripsi sudah itu nanti kalian akan direvisi lagi, minta persetujuan sudah di-ACC lagi dengan dosen kalian, dan yang terakhir kalian akan melakukan yang namanya sidang kompre dan sidang skripsi yang paling menegangkan, karena biasanya kompre ini sangat-sangat menegangkan ya. Kalau kita nggak bisa jawab, biasanya dosennya akan sedikit memberikan kayak ya gitulah, kalian pasti akan paham sendiri. Nah, selain membuat skripsi, kalau dari kampus aku juga kalian harus wajib membuat jurnal. Jurnal ini nantinya akan dipublikasikan untuk jurusan yang akan dipublikasikan ke jurnal nasional. Nah, kalau kalian terpilih, kalian bisa ngupload jurnal kalian ini ya, sesuai arahan dari pengelola jurnal dan dari pembimbing. Kebetulan aku juga, pembimbing aku nyuruh jurnal aku untuk diupload, jadi jurnal aku juga udah diupload. Dan itu tadi mungkin step-step yang harus kalian persiapkan, gambaran kalian tentang skripsi itu kayak gimana ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang sudah memasuki dunia perskripsian, tetap semangat, jangan menyerah, dan jangan malas untuk mengerjakan skripsi, karena skripsi itu adalah kuncinya hanya satu, yaitu rajin dan tekun. Kalau kalian sudah memiliki itu, skripsi kalian pasti lancar. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.